Kenapa IKN itu sudah sebagai sebuah proyek sudah ditetapkan oleh undang-undang, oke? Undang-undang. Nah, saya melihat pertanyaan paling mendasar, siapa yang akan menggunakan IKN itu? Yang akan menggunakan adalah aparatur negara. Aparatur negara. Dari mulai presiden sama pejabat-pejabat dan pekerja pemerintah pusat. Satu tempat itu. Oke? Ini sama seperti tadi saya coba cek tapi kok nggak ketemu datanya. Di Lampung misalnya, di Lampung nih. Ada kalau tidak salah 51% sekolah di Lampung itu statusnya rusak. Rusak berat nih. Sekarang kita punya uang. Uang ini mau kita pakai untuk apa? Memperbaiki sekolah 51% yang rusak berat nih. Atau mau dipakai untuk membuat gedung baru bagi dinas pendidikan. Begitu. Jadi bukan soal urusan dasar kita akan selesai. Tapi kalau ini bukan urusan dasar, ini problem. Problemnya apa? Sekolah rusak. Sekolah rusak tidak ada anggarannya. Kenapa? Karena anggarannya dipakai untuk urusan yang lain. Pupuk, subsidi pupuk kita diturunkan kemarin. Nah sementara petani kita mengeluh soal pupuk. Lah kalau kita alokasikan anggarannya untuk membangun kantor, bagi siapa? Aparat negara. Aparat negara masih bisa bekerja dengan kantor yang sekarang. Nggak ada dampaknya. Oke? Jadi saya menghormati keinginan untuk membangun ibu kota, nggak apa-apa. Oke? Tapi hari ini kita sedang butuh menyelesaikan problem nih. Kalau sekolah rusak, itu beresiko. Oke? Kemudian puskesmas. Kalau tidak salah 40% dari kelurahan kita masih belum punya puskesmas. Jadi kita mau bangun mana? Mau bangun Kementerian Kesehatan yang bagus di Nusantara atau mau bangun puskesmas di seluruh Indonesia? Itu persoalannya Bung Mon. Jadi ini menjadi persoalan yang sudah jadi politis. Kalau politis apa? Pokoknya kalau saya mendukung si A, maka programnya saya harus dukung. Menurut saya harus objektif. Harus objektif. Objektif itu artinya apa? Kita menyatakan baik dan tidak berdasarkan penilaian objektif, bukan berdasarkan afiliasi politik. Jadi inilah sebabnya kenapa kita mendorong objektivitas, gitu ya. Dan yang kedua tadi soal saya tidak pernah berencana untuk menang satu putaran. Oke, kami memang selalu berencana untuk 2 putaran. Dan insya Allah kita masuk ke putaran kedua. Jadi memang betul kami nggak pernah. Saya coba cek. Saya selalu mengatakan bahwa yang penting masuk putaran kedua. Kenapa? Karena kami udah pengalaman. Kalau banyak orang lain pilkada itu cuma 1 putaran. Hanya Jakarta yang pilkadanya 2 putaran. Jadi kalau saya ditanya, saya mindset 2 putaran, nggak pernah 1 putaran. Dari dulu dan lebih baik nih saya mau tanya nih, surveinya selalu nomor berapa kita? Saya nomor 3. Saya tanya, nih di ruangan ini yang pernah disurvei, acungkan tangan, pernah disurvei? Enggak pernah, Anda 1. Lumayan lah, kapan waktu itu? Agustus, sekali 1 orang di sini yang pernah disurvei. Alhamdulillah untung ada yang disurvei 1 orang nih. Okay. Kami selalu disurvei nomor 3, dulu di Jakarta juga begitu. Terus menerus disurvei nomor 3. Pas pilkada, nomor 2 dulu. Yang penting nomor 2 dulu. Habis itu baru 1. Gitulah kira-kira. Insya Allah menang. Oke. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Yai Mon ini. Makasih. Oke, luar biasa memang. Yai Mon kalau nanti berubah pikiran nggak usah diumumkan. Nggak usah diumumkan. Kalau diumumkan nanti repot beliau ya. Jangan, nggak usah diumumkan. Ya izin. Ini baru 2 pertanyaan di segmen keempat.